Natal telah tiba. Saatnya bagi seluruh umat Kristiani di tanah air untuk bersukacita merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan khusus buat keluarga Ruben Onsu yang kini masuk dalam daftar deretan keluarga artis terkaya di tanah air, perayaan Natal tahun ini pun terasa kian istimewa. Lantaran diwarnai dengan kilas balik perayaan Natal Ruben Onsu di saat kecil, kala ia dan keluarganya masih tinggal di kawasan Bekasi. Ia mengajak sang istri tercinta Sarwenda serta ketiga buah hatinya, Thalia, Tania, dan Onyo. Ruben pun sengaja merayakan malam Natal di gereja masa kecilnya yang menjadi saksi bisu perjalanan seorang Ruben Onsu hingga ia pun berada di posisinya seperti sekarang ini. Lantas, seperti apa suasana malam Natal The Onsu Family yang penuh sukacita di gereja masa kecil sang ayah tercinta? Berkat apa saja yang didapat oleh Ruben dan keluarga di Natal tahun 2023 ini? Serta apa pesan Natal yang penuh damai dan sukacita dari pendeta PGI untuk umat Kristiani yang hari ini merayakan Natal? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menyambut Natal kali ini, Ruben Onsu sepertinya ingin memberi sesuatu yang sedikit berbeda untuk keluarga tercinta. Khususnya bagi ketiga buah hatinya, Thalia, Tania, dan juga Onyo. Kali ini, Ruben memang sengaja tidak mengajak ketiga buah hatinya itu menyambut Natal dengan berfoya-foya, melainkan justru dengan suasana yang lebih emosional, berpayung nostalgia masa kecilnya. Ya, Ruben mengajak ketiga buah hatinya dan juga sang istri tercinta Sarwenda merayakan Natal di gereja masa kecilnya dulu di Bekasi. Inilah gereja yang secara tidak langsung menjadi saksi perjalanan hidup seorang Ruben Onsu hingga bisa berada di posisinya sekarang. Dan seperti inilah suasana perayaan malam Natal The Onsu Family yang penuh sukacita di gereja masa kecil ayah Ruben. Lukas 10 ayat yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi. Menjadi satu Christmas care di mana sehingga pada saat orang berbuat baik, kami tidak mengharapkan kebaikan itu untuk diri kami. Pada saat orang berbuat jahat, kami tidak mengharapkan untuk membalasnya. Pada saat itu semua, kami tahu bahwa care yang Tuhan berikan adalah satu kasih agape. Di malam Natal ini Tuhan, biarlah firman-Mu boleh hidup dan menjadi rema bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya waktu kecil sekolah minggu di sini, ya sampai tunas remaja kalau nggak salah. Dan
Selamat malam Bapak dan Ibu Kepala Sidang. Terima kasih atas kesempatannya. Kita masih diberikan kesehatan dan datang ke sini seperti biasa, bawa istri tercinta, bawa anak-anak, ada Onyo, Cici. Ini siapa nih? Siapa ini? Siapa ini? Ini ya. Sampai saya sekarang berdiri di sini nih, semua hanya campur tangan Tuhan pastinya. Kalau saya bisa berbagi sedikit cerita ke semuanya, aduh berasa ya. Kalau saya bisa berbagi cerita sedikit perjalanan bagaimana Tuhan memakai saya di tahun 2023. Perjalanan rohani saya sendiri pun, saya dari tertawa sedih banget sampai akhirnya ketawa sendiri, karena dahsyat ya kalau Tuhan dunia mau. Tak hanya sekedar bernostalgia semata di gereja masa kecilnya, sahabat almarhum Olga Syaputra ini pun juga didapuk oleh pihak gereja untuk sedikit berbagi kisah dan kesaksian di depan jemaat gereja. Utamanya terkait perjuangannya dalam meraih kesuksesan yang tidak terlepas dari adanya campur tangan Tuhan serta doa-doanya yang ternyata tembus hingga ke langit. Di luar itu, Ruben pun menceritakan cobaan yang datang menghampiri, dari mulai serangan-serangan gaib yang acap menyasar keluarganya, hingga ia dan Wenda yang harus bolak-balik ke rumah sakit lantaran sakit yang mereka derita. Makanya kalau saya bilang dimana kekuatan atau hebatnya saya itu adalah 4 orang yang spesial di depan saya saat ini, istri dan anak-anak saya yang begitu luar biasa, dimana mereka juga itu terus mendampingi saya dalam perjalanan ketika bekerja. Saya jarang sekali ingin terlihat pahit, karena saya ingin melihatnya kasihnya yang indah-indah saja. Biar yang pahit itu saya dan Tuhan yang meramu, saya dan Tuhan yang kasih jalan buat istri dan anak-anak saya, supaya saya tidak mau mereka ada di garis kesulitan. Perjalanan rohani saya sendiri pun, saya dari tertawa sedih banget sampai akhirnya ketawa sendiri, karena dahsyat ya kalau Tuhan dunia mau. Semua dibolak-balikan dengan begitu dahsyat. Saya banyak yang menyakiti, banyak yang ini, tapi saya tidak ikutan sampai tangan saya menyakiti orang tersebut. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, bukan kita yang punya kekuasaan, tapi Tuhan yang kasih mata kita melihat, di mana Tuhan yang balas kasih dari itu semuanya. Amin, amin. Seperti anak-anak pada umumnya, Ruben pun juga memiliki kenangan yang teramat indah terkait masa kecilnya dulu. Termasuk soal nostalgianya yang rajin ikut sekolah minggu hanya karena takut tidak mendapat uang jajan sekolah di keesokan harinya. Dan siapa sangka jika Ruben kecil pun acap memilih berjalan kaki untuk ke gereja karena ongkos naik beca kala itu pun cukuplah mahal. Namun hebatnya, semua itu tidak menghalangi seorang Ruben kecil untuk tetap giat bersekolah minggu. Dan kenangan-kenangan itu pun terus membekas di benaknya hingga saat ini. Meskipun kini ia telah hidup dalam gelimang kemewahan yang justru tidak pernah didapatnya semasa kecil dulu. Nggak seindah inilah dulu mah gitu. Kita karena waktu kemarin juga ini kan beda bukan beda kota ya, apa namanya, beda komplek ya. Jadi saya kalau ke gereja sini terus lewatin jembatan kayu dulu di sono gitu. Jadi ya nggak gampang lah gitu. Kalau mau naik beca, wah itu udah mahal banget zaman dulu. Jadi kayaknya saya milihnya untuk
naik sepeda tapi lewat jembatan bambu gitu. Pastilah karena dulu kalau sampai nggak sekolah minggu ya, kalau pagi tuh wah habis Senin nggak dapat uang jajan. Jadinya lucu ya, makanya kan anak-anak itu. Tapi berbeda kalau Talia, Tania, sama Onyu nih, mereka nggak kayak zaman saya gitu. Mereka udah tahu besok ke gereja tuh, mereka udah tahu bangun pagi gitu, punya semangat yang beda. Bisa kumpul karena kan nggak banyak waktu bisa kumpul bareng gitu, dan pas anak-anak lagi libur jadi mereka juga bisa menikmati bareng-bareng Natal gimana sih di tempat gereja ayah gitu. Natal memang selalu memberi warna berbeda dalam kehidupan seorang Ruben Onsu di setiap tahunnya. Dan khusus di tahun 2023 ini yang dinaungi oleh Shio Kelinci Air, Ruben pun memaknai Natal layaknya kehidupan yang dijalaninya, yang ternyata memang tidak selalu mulus dan juga terang, ibarat kerlap-kerlip lampu hias yang ada di pohon Natal. Maknai tetap bersyukur, maknanya buat aku sih, dan apapun yang dijalani ya bersyukur. Jadi yang ya baik ya bisa kita lihat bagaimana sampai di Natal ini kita masih terus diberikan kesehatan, selalu bersama, dan apa ya, Natal itu ya kehidupan sama kayak pohon Natal kalau menurutku ya, banyak warnanya, banyak kedap-kedipnya juga nggak semua sama ya gitu. Jadi itulah pola pikir kita, semuanya nggak selalu sama, tapi kalau dilihat secara keindahan ya jadinya cantik gitu, asal ya kita bisa tahu penempatan di mana kita bisa bercanda, ketawa, semua. Jadi kalau buat aku arti atau makna Natal untuk setiap orang, setiap keluarga itu beda, setiap anak itu pasti beda-beda. Dari suasana malam Natal The Onsu Family yang penuh dengan sukacita di gereja masa kecil ayah Ruben. Lantas, apa berkat Natal yang dirasakan The Onsu Family? Dan seperti apa pula sosok Bensu di mata pendeta dan juga mantan teman sekolah minggunya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Derisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Hidup memang seperti sebuah permainan. Bagaimana tidak, ujian dan berkat pun selalu datang silih berganti mewarnai. Seperti juga yang dialami oleh Ruben Onsu dan keluarganya. Ya, di balik sederet ujian hidup yang dialaminya, Ruben pun juga merasakan begitu banyak berkat, khususnya di momen perayaan Natal pada tahun ini. Salah satunya prestasi kedua buah hati tercinta Tania dan Talia yang berhasil tampil dalam ajang balet internasional di Singapura. Siapa sangka di balik tingkah mereka yang lucu dan menggemaskan saat di rumah, namun saat beraksi di panggung, pasangan kakak beradik itu pun justru berhasil tampil luar biasa sehingga memantik rasa bangga dan haru keluarga. Perform apa, Mami? Oke, dong, sekarang kita langsung mau ke tempat kiper. Udah masuk, kita sekarang waktunya mau langsung nonton.
kemarin Cici balet gitu, dan dia nginep 4 hari 3 malam. Dan untuk pertama kalinya dia nginep sendiri. Hari pertama sih masih nelpon ya, hari kedua, ketiga, keempat dia udah ketiduran, kayaknya dia balet capek gitu. Jadi malam, siang dia juga masih ada video call, terus telepon gitu, nanya gimana caranya. Terus udah kayak gitu dia ngabarin ngapain gitu. Terus ya akhirnya pada saat kita ngelihat hasil performnya, anak-anak itu kayak terharu banget karena kayak nggak nyangka Cici udah bisa kayak gitu. Tidak pernah ada jalur kehidupan yang selamanya mulus. Begitupun jalur kehidupan yang harus dilalui oleh seorang Ruben Onsu. Namun, bagaimanapun itu, bagi Ruben, jika ia terus berjalan bersama Tuhan, maka akan selalu ditemukan jalan terbaik. Hal itu pula yang membuat sosok Ruben di mata pendeta dan mantan rekan sekolah minggunya dikenal sebagai sosok yang tidak pernah menyerah dan selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkahnya. Iya, karena dia dulu sekolah minggunya di sini. Sekolah minggunya kecilnya di sini dan tunas remajanya. Ya mungkin sekitar ada berapa lama, Grace? 20 tahun ya. Jadi kenal betul dia dengan lingkungan gereja kita. Setiap tahunnya, karena kemarin ada masalah pandemi aja dia sempat nggak datang. Ya, tapi kalau dia nih selalu datang. Masih suka komunikasi dengan orang kita. Sama-sama dekat rumah, anak-anak yang lain lah. Ya itu karena berkat Tuhan lah dia bisa menjadi terkenal seperti itu. Dan kita kawan-kawan ya saling dukung aja. Ruben itu kan termasuk anak yang aktif ya, cukup aktif lah. Tapi kita seneng karena dia bercita-cita tuh pengen jadi pendeta dulu. Ya kita sih doain mudah-mudahan beneran ya. Amin amin. Iya mudah-mudahan sih beneran jadi pendeta. Saya masih diberikan nafas tiap hari, itu sudah jadi kehendak Tuhan gitu. Jadi bagaimana saya berbicara dengan Tuhan setiap harinya, ya nggak ditebak pakai, nggak ada mesti oh ini udah jamnya, enggak ya. Saat saya harus tundukkan kepala dan berdoa meminta ya harus gitu. Nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita selain doa, nggak ada yang bisa menolong kita lagi selain doa. Menepikan berkat Natal yang dirasakan oleh Ruben Onsu. Lantas, apa pesan Natal yang penuh damai dan juga sukacita dari pendeta untuk umat Kristiani di tanah air yang pada hari ini merayakan sukacita Natal? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Peringatan Natal tahun 2023 ini pun terasa kian istimewa. Lantaran tema Natal berdasarkan keputusan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dan juga Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, mengacu dari ayat Alkitab. Tema besar Natal 2023 yang berbunyi, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, menjadi bagian penting dalam perayaan kelahiran Yesus Kristus di tahun ini. Tema tersebut menggambarkan Natal sebagai perayaan sukacita karena Tuhan berkenan menjumpai seluruh ciptaannya dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Sukacita itu pun juga terungkap dalam nyanyian para malaikat dan juga bala tentara surga yang tertuang dalam Lukas 2 ayat 14.
Lantas, bagaimanakah pesan Natal yang penuh damai dan juga sukacita dari Pendeta Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI untuk umat Kristen setanah air yang hari ini merayakan sukacita Natal? Natal ini juga kita diajak untuk memuliakan Allah dan mewujudkan damai sejahtera melalui media sosial, ya, dengan terus-menerus menyebarkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keadilan, setia kawan, dan tenggang rasa. Hal ini menjadi penting karena keharmonisan hidup bersama dapat hancur oleh berita-berita bohong dan ujaran kebencian yang saat ini kita tahu sangat marak di media sosial. Kita perlu bijak dalam menerima dan menyebarkan berita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.